Kalau lu konten kreator yang fokus di edukasi atau jurnalisme, atau enggak pelaku UMKM yang sering nih pakai jasa-jasa endorse, kalian perlu waspada nih, karena pemerintah ini lagi ada rencana buat terbitin Perpres baru. Perpres itu peraturan presiden ya. Nah, Perpres ini bakal bisa memiliki dampak besar ke karir kalian. Ini adalah Perpres jurnalisme berkualitas. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar mengenai ini. Tapi kalau belum, tenang. Akan gua terangin biar mudah dipahami. Peraturan baru ini menurut gua sih sangat penting ya. Jadi semakin banyak yang bahas, semakin banyak yang aware, dan akan semakin bagus. Jadi tonton sampai habis. Like dan subscribe, mari kita mulai. Jadi, di Februari 2023 kemarin, tiba-tiba para pejabat-pejabat ini bikin draft Perpres usulan ke Pak Jokowi. Linknya nanti gue taruh ya di deskripsi ya. Awal fungsinya, usulan Perpres ini sebenarnya sangat bagus untuk memberantas hoaks-hoaks seperti yang tertera di pertimbangan poin D. Tapi ya, kalau misalnya didalemin lagi, banyak pasal-pasal karet yang sebenarnya aneh. Dari semua itu, ada satu pasal yang paling aneh menurut gua, yaitu pasal 7 ayat 1 poin D. Memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, dan sistem paywalls pada kurun waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma. Pertama ya, algoritma itu kan harusnya bersifat netral nih, dan harusnya nggak ada orang yang boleh dan bisa tahu. Udah banyak orang di dunia yang coba nebak-nebak nih algoritma di platform media sosial. Dan mereka pun gak ada yang bisa tahu pasti, karena algoritma pun bisa berubah setiap saat. Kedua, yang paling mengerikannya itu ada di pasal 7 ayat 1 poin B. Mereka sebut menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Menghilangkan berita loh. Di mana yang dimaksud berita di pasal 1 ini adalah berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Ini tuh ya artinya semuanya. Oh ya bang, itu kan perusahaan pers. Kalau kita bukan perusahaan pers, gak masalah dong. Eits, jangan salah paham nih. Dampaknya bisa sampai ke kita semua. Di pasal 8, mereka ada mention perusahaan pers yang berhak mengajukan permohonan kepada Dewan Pers atas pelaksanaan tanggung jawab perusahaan platform digital adalah perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Sedangkan di pasal 9, mereka tuh mention lagi, pelaksana memiliki wewenang untuk membatalkan hak permohonan bagi hasil perusahaan pers kalau belum terverifikasi dan terdata sebagai perusahaan pers. Jadi, kalau lu gak terdaftar sebagai perusahaan pers, otomatis AdSense kalian atau revenue stream lainnya bisa di-cancel oleh para pelaksana sakti ini. Dan kalau kalian misalnya terdaftar nih sebagai perusahaan pers, berita kalian akan bisa dihilangkan atau melanggar kode etik yang ini juga gak jelas parameternya apa. Kalau misalnya gua adalah channel sepak bola yang bahas mengenai sepak bola nih. Emang si pelaksana yakin ngerti soal sepak bola secara detail? Nah, balik lagi ke soal algoritma. Misalkan pun platform digital kayak YouTube, Instagram, TikTok, itu beneran sharing algoritma ke para dewan pers dan perusahaan pers ini nih. Berarti kita kan sebagai content creator kecil harus bersaing nih dengan media-media besar yang udah established secara lama kan. Yang pasti mereka punya karyawan banyak, punya editor banyak. Jadi, kalau misalnya kalian seminggu bikin 2 konten, mereka yang media-media besar ini seminggu bisa bikin 100 konten. Gimana kalian mau bersaing kan? Kasarnya begitu. Kalau begini, timeline YouTube kalian, Instagram kalian, cuma bakal dibanjirin sama video-video dari media gede aja yang udah tahu algoritmanya gimana. Udah bisa tahu video apa yang bakal muncul di homepage 28 hari sebelum. Akhir kata, sistem platform digital yang sekarang ini justru udah jadi tempat yang cukup adil ya bagi kita semua. Karena banyak banget nih pelaku usaha UMKM yang sangat terbantu dan bisa menjadi besar dan terkenal karena platform digital sekarang. Kalau ditambah dengan Perpres ini, malah kita harus bersaing
dengan kaki tangan dirantai melawan para perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi, apakah kalian adalah salah satu orang yang akan terdampak usahanya karena Perpres ini? Itu aja video untuk kali ini. See you guys on the next video.